Hi guys, back again with me. So in the third material, we will discuss active and passive voice. Enjoy with me guys. Active voice versus passive voice. First we have active voice. Active voice atau kalimat aktif adalah bentuk kalimat di mana subjek kalimat melakukan tindakan yang dinyatakan oleh kata kerja. Dalam kalimat aktif, subjek adalah pelaku utama yang mengerjakan aksi. Ciri-ciri. Yang pertama, subjek sebagai pelaku. Subjek kalimat melakukan aksi atau tindakan yang dinyatakan oleh kata kerja. Contoh, she reads a book. Subject, she, predikat, reads, object, a book. Number 2, struktur kalimat. Kalimat aktif biasanya mengikuti pola subjek plus verb plus object atau subjek plus verb plus object. Contoh, John kicks the ball. Subject, John, verb kicks, and then object the ball. Number 3, kata kerja transitif. Kalimat aktif sering menggunakan kata kerja transitif yang membutuhkan objek. Contoh, they built a house. Kata kerja build membutuhkan objek a house. Number 4, fokus pada pelaku. Fokus utama kalimat aktif adalah pada siapa yang melakukan tindakan. Contoh, I sent an email. Fokus pada I yang melakukan aksi mengirim email. Ciri-ciri. Number 1, simple present. Example, she writes a letter every day. Subject, she, verb, writes, object, a letter. Menyatakan kebiasaan atau fakta yang terjadi secara umum. Number 2, past continuous. For the example, they were playing football when it started raining. Subject, they, verb, were playing, object, football. Menyatakan aksi yang sedang berlangsung pada waktu tertentu di masa lalu. Number 3, modal verb. For the example, he can speak 3 languages. Subject, he, verb, can speak, object, 3 languages. Menggunakan modal verb can untuk menunjukkan kemampuan atau kemungkinan. Yang bagian active voice tadi sudah. Sekarang kita akan membahas bagian tentang passive voice. Passive voice atau kalimat pasif adalah bentuk kalimat di mana objek dalam kalimat aktif menjadi subjek dan subjek yang melakukan tindakan dalam kalimat aktif menjadi fokus yang lebih rendah atau tidak disebutkan sama sekali. Dalam kalimat pasif, fokusnya adalah pada tindakan atau apa yang terjadi pada objek, bukan pada siapa yang melakukan aksi. Ciri-ciri struktur kalimat pasif umumnya mengikuti pola subject plus to be, am, is, are, was, were, plus past participle or verb 3, plus oleh or agen. Contoh kalimat pasif. Kalimat aktif, she writes a letter. Kalimat pasif, a letter is written by her. Dalam kalimat pasif, a letter yang merupakan objek dalam kalimat aktif menjadi subjek dan pelaku atau her bisa disebutkan dengan kata by atau dibiarkan tidak disebutkan. Kapan sih kita menggunakan active dan passive voice? Jadi, kita menggunakan kalimat aktif ketika kita ingin menekankan subjek yang melakukan tindakan seperti dalam she writes a letter. Dan kita menggunakan kalimat pasif ketika kita ingin fokus pada tindakan atau objek yang menerima tindakan. Seperti dalam a letter is written by her. Penggunaan kata her
Dalam kalimat pasif, a letter is written by her, merujuk pada pelaku tindakan, yang dalam hal ini subjek perempuan. Her adalah bentuk objek dari kata ganti orang kedua tunggal atau she dalam kalimat pasif. Seringkali pelaku tindakan bisa disebut dengan kata by, namun kadang-kadang pelaku tersebut bisa juga dibiarkan tidak disebutkan jika tidak terlalu